Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam channel Ahmad Rustam. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya apa lagi nih video-video yang saya bagikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan konten tentang bagaimana teman-teman mahasiswa memastikan data-data dari PD Dikti itu sudah baik, sudah benar dan bagus, sehingga teman-teman mahasiswa di akhir studi tidak mengalami masalah, kendala dan sebagainya. Nah, tentu kita pahami bahwa sekarang sudah zamannya sangat ketat ya, sangat ketat, apalagi Kementerian Ristek Dikti sudah menerapkan sistem PIN, penomoran ijazah nasional. Maka tentu teman-teman semua mahasiswa harus lebih selektif lagi memperhatikan data di PD Dikti. Nah, tentunya kita harus membantu para operator universitas untuk menjaga, memvalidasi data kita agar ada hal-hal yang terlupakan atau terlalaikan perlu kita segera benahi dan perbaiki. Nah, sebelum teman-teman saya tunjukkan cara memastikan data Anda di Forlab Dikti, maka saya ingatkan sekali lagi bahwa ayo teman-teman, hari ini kita harus sudah mulai melek data di PD Dikti. Kita harus sudah memperhatikan data kita, baik itu data pribadi kita seperti jenis kelamin, kemudian di situ mungkin nama kita yang salah huruf harus sesuai dengan ijazah terakhir, yaitu misalnya ijazah SMA, kemudian dan lain sebagainya ya. Nanti saya akan tunjukkan lebih detail lagi apa-apa yang perlu kita perhatikan dan bagaimana sih prosedurnya teman-teman harus memperbaiki data tersebut melalui operator PD Dikti masing-masing universitas. Namun tentu saya ingatkan di sini ada beberapa hal-hal yang setiap universitas memiliki kebijakan tertentu, namun secara umum ada apa-apa saja yang kita harus persiapkan untuk memperbaiki data jika data kita bermasalah. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini ada dua laman yang akan saya perlihatkan. Untuk saat ini PD Dikti mempersiapkan dua laman, yaitu yang pertama yang masih bisa diakses yaitu adalah Forlab ya. Forlab kemdikbud.go.id/mahasiswa. Ini bisa langsung mengarahkan ke pencarian mahasiswa. Kalaupun Anda menghapus ini, nanti akan ada menu untuk memilih apakah mahasiswa, apakah dosen, apakah sebagai universitas atau prodi. Kalau misalnya Anda langsung ingin ke mahasiswa, boleh juga, tapi saya akan contohkan di sini secara umum dulu ya. Forlabnya forlab.kemdikbud.go.id. Oke, kita masuk ya teman-teman. Nah, kemudian ya sambil menunggu ya, saya buka laman kedua adalah PD Dikti. Ini ya, pddikti.kemdikbud.go.id. Ini ada dua laman, tapi yang terbaru adalah yang ini ya. Namun data yang lama juga masih bisa dipakai untuk memastikan data Anda sudah baik, benar, bagus di Forlab, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada pencarian data. Nah, di sini maksud saya tadi adalah Anda bisa memilih sebagai apa nih. Nah, tentunya pada kesempatan ini saya akan menjelaskan khususnya untuk profil mahasiswa. Anda klik profil mahasiswa, coba kita lihat di website baru. Nah, di sini ada pencarian ya. Pencarian. Anda bisa langsung ke sini aja ya. Klik itu ya. Kemudian di sini ada pencarian spesifik. Nah, Anda klik pencarian spesifik. Nah, di sini data mahasiswa, ada data dosen, data perguruan tinggi, prodi dan sebagainya. Oke, kita fokus di mahasiswa. Nah, masukkanlah NIM Anda di dalam pencarian data dosen ini ya. Pencarian data dosen. Kemudian ya, misalnya namanya siapa misalnya ya. Kemudian perguruan tinggi, nama program studi ya. Oke, saya akan contohkan ya, salah satu mahasiswa ya. Oke, salah satu mahasiswa. Nah, pertama-tama teman-teman saya pakai laman yang
yang dulu ya, tapi ini masih update lah bersama ini. Oke, saya akan contohkan salah satu universitas ya, di mana institusi saya, Universitas Negeri Jakarta. Ini data saya ya. Nah, kemudian program studinya, Anda pilih program studi Anda. Ya, kemudian kata kunci, boleh nama ya, boleh NIM. Ya, boleh nama, boleh NIM. Saya masukkan NIM saja supaya lebih spesifik ya. Kalau nama mungkin banyak yang sama. 7817 7399. Oke, kemudian pengaman ya, perhitungan 35. Nah, di sini akan tampil data Anda ya, data Anda di Forlab. Nah, tentunya teman-teman harus memastikan datanya bagus, baik dan tidak salah ya. Itu yang terpenting. Oke, saya akan menggunakan pencarian kedua ya. 7817167339. Ini kalau tanda bintang 2 ini pilihan ya. Boleh mengisi yang ini, boleh yang ini, boleh nama. Nah, kalau ingin lebih tepat ya, bisa tuliskan namanya. Nah, perguruan tingginya silakan Universitas Negeri Jakarta. Iya. Kemudian program studi boleh juga tidak diisi, ini tidak wajib. Tapi kalau Anda ingin isi, silahkan ya, lebih cepat. Oke. Kemudian Anda mencentang saya bukan robot untuk memastikan captcha-nya ya. Nah, ini sudah ketemu di laman yang pertama ya. Kita buka. Nah, ya, teman-teman ya harus perhatikan sini ya. Terkadang kita lalai dalam hal ini ya. Mungkin kita sudah asik kuliah, ternyata data kita ya kita tidak tahu ini persoalan. Kita tidak boleh saling menyalahkan, namun tentunya kita harus saling mengawal data-data kita. Oke, kita harus perhatikan yang pertama adalah nama ya. Nah, nama saya sudah benar ya. Kemudian jenis kelamin. Nah, terkadang teman-teman ada namanya yang mirip-mirip laki-laki gitu ya. Ya, tahulah kalau operator misalnya penginputannya banyak sekali ya. Nah, tentunya namanya juga operator, manusia juga lah ya, manusia juga. Tentunya kita harus saling membantu ya. Nah, tentunya kalau misalnya nama Anda tidak sesuai, segera melapor. Kemudian jenis kelamin ya. Misalnya jenis kelamin Anda laki-laki, tapi di Forlab Dikti Anda tertulis sebagai perempuan. Nah, ini juga masalah ya. Tentunya harus diperbaiki. Nah, kemudian perguruan tinggi problem ya. Program studi, NIM. Nah, ini ya terkadang juga banyak yang salah ya. Penginputan NIM. Nah, NIM ini kan dia menggunakan angka gitu kan. Terkadang kalau angka itu salah satu digit saja yang salah, itu jadi masalah. Nah, ini juga bisa diperbaiki, dibenahi di PD Dikti. Ya, tentunya teman-teman harus memastikan NIM yang benar yang mana. Nah, setelah itu memverifikasi, kemudian melapor ke pangkalan data kampus masing-masing. Nah, tentunya untuk melaporkan perbaikan nilai itu dengan prosedur dan kebijakan masing-masing dari universitas. Nah, kemudian ini juga ya yang menjadi masalah semester awal. Nah, perhatikan Anda masuk sebagai angkatan tahun berapa gitu. Nah, kalau misalnya Anda masuk tahun 2019, nah Anda harus memastikan jangan sampai Anda terinput 2019 atau 2020 ya. Nah, atau 2000 yang lain ya kita tidak tahu. Nah, tentunya Anda harus memastikan. Kemudian yang masalah adalah genap dan ganjilnya. Terkadang ada yang salah pilih gitu. Menginput harusnya saya mahasiswa misalnya angkatan 2016 ganjil, tapi yang terinput di Forlab adalah semester awalnya adalah genap. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, ini juga bisa
diubah ya di PDDikti. Tentunya teman-teman mahasiswa yang mengalami masalah seperti ini bisa segera melaporkan di PDDikti. Nah, kemudian status awal mahasiswa. Nah, ini tidak bisa diubah ya kalau misalnya awalnya memang operator salah ya dalam menginput status awal Anda, apakah Anda peserta didik baru ataukah pindahan atau ya integrasi. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, tentunya teman-teman ini terkhusus ya mahasiswa yang baru gitu ya, mahasiswa yang baru lanjut di sebuah universitas atau perguruan tinggi. Nah, di awal itu sangat penting ya bagi teman-teman untuk memverifikasi datanya. Karena di awal itu masih bisa diperbaiki status kuliah Anda, namun karena periode-periode pendaftaran, periode-periode penginputan itu masih dibuka. Nah, tentunya ini yang harus diperhatikan. Nah, ini karena saya status mahasiswa saat ini sudah lulus ya, sudah lulus. Nah, kalau yang kalian masih sementara kuliah, maka statusnya adalah aktif. Kemudian tanggal lulusnya, ya ini kalau kalian ini pastinya masih kuliah, tentu di sini masih kosong ya. Nah, nomor ijazah juga masih kosong. Nah, inilah yang beberapa data-data pribadi yang teman-teman mahasiswa, profil data mahasiswa yang harus diperhatikan. Nah, semoga ini bermanfaat. Kemudian insya Allah pada periode video berikutnya ya, atau video berikutnya saya akan menjelaskan masalah-masalah yang lain yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa agar segera melek dengan data pribadi Anda di Forlab supaya tidak ada masalah-masalah di kemudian hari dan Anda menjalankan studi baik-baik saja, aman-aman saja sampai selesai dan insya Allah mendapatkan pekerjaan yang layak dan lebih baik sebelumnya. Oke teman-teman, sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mohon teman-teman ya untuk membantu program channel Ahmad Rustam ini, marilah kita sama-sama mendukung dengan cara subscribe ataukah Anda like atau Anda share ke teman-teman supaya video-video berikutnya bisa lebih menarik lagi, karena mungkin ada komentar-komentar yang khususnya permintaan yang mungkin belum saya pikirkan, tapi ternyata teman-teman viewer atau penonton meminta penjelasan tentang hal-hal yang khusus ya, mungkin saya bisa jelaskan dalam video-video berikutnya. Oke, sampai ketemu di pertemuan atau di video berikutnya ya. Video berikutnya saya akan membahas tentang riwayat studi dengan riwayat status kuliah. Oke, teman-teman terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.